Shalom dan selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita mengucap syukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru di mana kami masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar. Dan kalau sebentar kami mau mendengar pesan-pesan firman-Mu yang Kau sampaikan, kiranya Roh Kudus memberi pengertian yang baru agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah memberitakan kebenaran. Firman Tuhan diambil dari Yeremia 7 ayat 24-27. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus-menerus, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepada aku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegakkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin Bapak Ibu Saudaraku pernah mengalami penolakan ketika menyampaikan hal yang benar kepada seseorang. Saya pun pernah mengalami ketika mengingatkan seseorang yang jatuh ke dalam dosa. Namun ia menolak, tidak mau ditemui, apalagi mendengarkan teguran, bahkan terus tenggelam dalam dosa. Perasaan saya saat itu kasihan terhadap orang ini karena mata rohaninya diliputi dalam kegelapan. Nabi Yeremia pun mengalami penolakan. Ia hidup di tengah bangsa Israel yang telah mengalami karya Allah sejak pembebasan besar dari tanah perbudakan. Allah ingin seluruh hidup mereka diserahkan kepadanya. Allah memiliki rencana yang mulia bagi bangsa Israel. Tetapi kita tahu kisah selanjutnya mereka berulang-ulang memberontak terhadap Allah. Israel sama sekali tidak takut kepada Allah, pemilik hidup mereka. Yeremia pun menghadapi kenyataan pahit. Segala tegurannya sia-sia, tidak didengar oleh mereka. Mungkin kita bertanya, lalu untuk apa Yeremia menyuarakan kebenaran? Terlihatlah bahwa tugas utama Yeremia adalah menyatakan murka Allah atas Israel, menelanjangi segala kebobrokan hidup mereka. Memang sulit sekali, tetapi tegurannya tetap harus dinyatakan agar mereka dapat sadar dan bertobat. Saudaraku, bagaimana sikap hati kita sebagai pelayan Tuhan dan alat Tuhan saat menyuarakan kebenaran? Pertanyaan, bagaimana sikap kita? Meskipun tidak didengar, bahkan sekalipun dicela, aku akan tetap melaksanakannya dengan penuh sukacita dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan yang mengutus aku. Kita tidak dapat mengubah orang lain. Roh Kudus dan kebenaran firman-Nya yang dapat melakukannya. Tugas kita cukup menyuarakan kebenaran itu. Kita tidak dapat membuat atau memaksa orang untuk bertobat. Namun, kita dapat menyuarakan kebenaran kepada orang-orang terdekat di sekitar kita. Kita lakukan bagian kita, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Selebihnya adalah bagian Tuhan untuk melembutkan hati orang
dan mempertobatkan orang tersebut. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ubahlah hati kami agar memiliki hati hamba yang melayani dan tetap melaksanakan perintah-Mu untuk menyampaikan kebaikan-Mu dengan penuh sukacita. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong dan memampukan kami agar kami dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.